Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbicara masalah sejarah Masjid Agung Darussalam Cilacap, maka kita akan membicarakan satu sejarah panjang. Sejarah Masjid Agung Darussalam Cilacap berawal dari abad 18, saat prajurit Kerajaan Mataram pada masa Raja Sultan Amangkurat I hendak merebut kembali Batavia dari tangan VOC. Resimen tersebut dikerahkan melalui dua arah, utara dan selatan. Cilacap termasuk pada jalur selatan yang saat itu masih berupa wilayah daonan, atau pohon nipah. Sayang, usaha mereka diketahui VOC dan logistiknya di Citarum dan Cikakak dibakar habis. Hal ini menjadi lebih buruk karena panglima tertinggi mereka, Sultan Amangkurat I wafat dan dimakamkan di Tegal Arum dan membuat para resimen prajurit terdampar di wilayahnya masing-masing. Akhirnya resimen prajurit yang berstatus santri ini menyebarkan agama sekaligus membuka lahan pedesaan. Di Cikakak, Aji Barang, Kiai Panembahan Nur Hakim dan di Gumelem, Banjarnegara, Kiai Panembahan Nur Daiman menjadi penyebar agama Islam. Hingga pada tahun 1775 mereka bergabung dengan dua orang kakak beradik yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga yaitu Kiai Kali Kusen dan Kiai Kali Ibrahim untuk meningkatkan langkah gerilyanya lewat jalur agama. Patok awal pembangunan Masjid Agung Cilacap dibangun pada tahun 1776 oleh Kiai Kali Kusen dan Kiai Kali Ibrahim, setelah lebih dulu membuat pendopo Kabupaten Cilacap pada tahun 1775, sebagai cara memperluas wilayah pemerintahan. Saat itu Kiai Kali Kusen dan Kiai Kali Ibrahim memberikan sentuhan pralambang sebagai wasiat berupa lambang bintang bulan sampai mustoko kiblat papat kelima pancer. Konteks bahwa masjid berada di tengah kota atau tepatnya di sisi alun-alun. Sebetulnya adalah menjadi penyeimbang. Jadi satu pemerintahan mutlak penting harus bersinergi dengan ulama, bersinergi dengan agama. Maka ibarat kita mengenal ada surga, ada neraka, bahwa hidup itu pilihan. Jadi tengah-tengah kita melihat kalau di Masjid Agung di alun-alun lurus ada kantor Bupati Cilacap, di sebelah baratnya, di sebelah sisi kirinya ada Masjid Agung Darussalam Cilacap, di sebelah timurnya atau di sebelah kanan ada lembaga pemasyarakatan plus ada kantor kejaksaan. Adalah terkandung maksud bahwa dalam kehidupan itu kita memilih antara kebaikan dan ketidakbaikan. Jadi kalau baik, kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama, fa insyaallah kehidupannya di dalam bertugas, dalam kehidupannya akan diliputi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi ketika memilih kepada bertugas dalam hidup melaksanakannya tidak baik, maka akan berurusan dengan urusan hukum yang menjadi gambaran kehidupan manusia kelak di akhirat. Menurut sejarah memang Masjid Agung Darussalam Cilacap adalah merupakan salah satu situs sejarah. Maka kenapa kalau setiap tamu dari luar kota yang datang ke Masjid Agung selalu menanyakan tentang jumlah tiang yang ada di dalam Masjid Agung Darussalam Cilacap. Yang kalau dihitung ini jumlah tiang yang utama itu, kalau biasanya masjid Sakaku itu hanya ada 4, menggambarkan tentang sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Masjid Agung Darussalam ini kita menyaksikan
bahwa saka gurunya itu ada 20. Adalah menggambarkan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan bangunan yang secara lahiriah ini memang banyak yang memuji, kelihatannya untuk ke depan kelayakan, kepantasan dan yang ada ini memang masih akan terus dipertahankan. Mungkin kalau memang Allah menghendaki, karena memang tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki, apakah akan ada wacana pembangunan ya renovasi Masjid Agung untuk menjadi sentra religius yang ada di Kabupaten Cilacap. Tentu untuk konteks sekarang kami tidak bisa menjawab ada dan tidak. Sekali lagi bahwa banyak yang mengaitkan Masjid Agung Darussalam adalah berkaitan dengan sejarah para wali. Maka bentuk joglo yang ada di atas itu adalah bentuk ya keciri khasan masjid yang memang arsiteknya membaur antara budaya Jawa dan budaya Islam yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat, inayah dan hidayahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.